Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Fadi Akfa dengan PM 2229051027. Aku sekarang semester 5, mahasiswa jurusan farmasi di Universitas Cut Nyak Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai salah satu aspek cara distribusi obat dengan baik, atau sering disebut dengan CDOB, yaitu manajemen mutu. Manajemen mutu ialah pengelolaan dari setiap proses distribusi yang bertujuan untuk menjamin mutu produk dapat dipertahankan hingga sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan dan konsumen. Mengapa harus manajemen mutu dalam CDOB? Yang pertama, menjamin kualitas obat, yaitu manajemen mutu memastikan bahwa obat yang didistribusikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini mencakup segala aspek mulai dari penyimpanan, pengiriman, hingga penanganan obat. Tujuannya ialah untuk mencegah obat rusak, terkontaminasi, atau berubah khasiatnya selama proses distribusi. Yang kedua, keamanan pasien. Obat yang berkualitas buruk atau tidak tepat penanganannya dapat membahayakan kesehatan pasien. Manajemen mutu dalam CDOB bertujuan untuk meminimalkan risiko ini dengan memastikan bahwa obat yang sampai ke pasien aman dan efektif. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. CDOB adalah standar yang ditetapkan oleh badan regulatori seperti Badan POM di Indonesia. Manajemen mutu membantu perusahaan memenuhi persyaratan CDOB sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari sanksi. Enseval menyediakan barang-barang yang dikonsumsi langsung dan masuk ke dalam tubuh konsumen, baik produk minuman, suplemen, maupun obat. Penurunan kualitas produk pada barang non-konsumsi hanya berdampak pada kekecewaan konsumen, berbeda jauh dengan produk barang konsumsi, terutama obat. Jika terjadi penurunan kualitas barang dan tetap dikonsumsi, maka akan mencelakakan dan berdampak fatal. Inilah mengapa manajemen mutu dalam CDOB harus diterapkan. Selanjutnya, sistem pengelolaan mutu. Sistem pengelolaan mutu harus mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya, serta kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa obat dan atau bahan obat yang dikirim tidak tercemar selama penyimpanan dan atau transportasi. Totalitas dari tindakan ini digambarkan sebagai sistem mutu. Sistem mutu harus mencakup ketentuan untuk memastikan bahwa pemegang izin edar dan Badan POM segera diberitahu dalam kasus obat dan atau bahan obat palsu atau dicurigai palsu. Obat dan atau bahan obat tersebut harus disimpan di tempat yang aman atau terkunci, terpisah dengan label yang jelas untuk mencegah penyaluran lebih lanjut. Sistem mutu harus memastikan bahwa yang pertama, obat dan atau bahan obat diperoleh, disimpan, disediakan, dikirimkan, atau diekspor dengan cara yang sesuai dengan persyaratan CDOB. Yang kedua, tanggung jawab manajemen ditetapkan secara jelas. Obat dan atau bahan obat dikirimkan ke penerima yang tepat dalam jangka waktu yang sesuai. Yang ketiga, kegiatan yang terkait dengan mutu dicatat pada saat kegiatan tersebut dilakukan. Dan yang terakhir, penyimpangan terhadap prosedur yang sudah ditetapkan, didokumentasikan, dan diselidiki. Kemudian, ada pengelolaan kegiatan berdasarkan kontrak. Sistem manajemen mutu harus mencakup pengendalian dan pengkajian berbagai kegiatan berdasarkan kontrak. Proses ini harus mencakup manajemen risiko mutu yang meliputi penilaian terhadap kesesuaian dan kompetensi pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak sebelum kegiatan tersebut dijalankan, serta memeriksa status legalitasnya jika diperlukan. Yang kedua, penempatan tanggung jawab dan proses komunikasi antara pihak yang terkait mutu. Untuk kegiatan berdasarkan kontrak harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemberi dan penerima kontrak. Dan pemantauan pengkajian secara teratur kinerja penerima kontrak, identifikasi, dan penerapan setiap perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, kajian dan pemantauan manajemen. Manajemen puncak harus memiliki proses formal untuk mengkaji sistem manajemen mutu secara periodik. Kajian tersebut mencakup
Yang pertama, pengukuran capaian sasaran sistem manajemen mutu. Yang kedua, penilaian indikator kinerja yang dapat digunakan untuk memantau efektivitas proses dalam sistem manajemen mutu seperti keluhan, penyimpangan, CAPA atau CAPA, perubahan proses, umpan balik terhadap kegiatan berdasarkan kontrak, proses inspeksi diri termasuk pengkajian risiko dan audit, penilaian eksternal seperti temuan inspeksi badan yang berwenang dan audit pelanggan. Yang ketiga, peraturan, pedoman, dan hal baru yang terkait dengan mutu yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu. Yang keempat, inovasi yang dapat meningkatkan kinerja sistem manajemen mutu. Dan yang terakhir, perubahan iklim usaha dan sasaran bisnis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada manajemen risiko mutu. Manajemen risiko mutu adalah suatu proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan mengkaji risiko terhadap mutu obat dan atau bahan obat. Hal ini dapat dilaksanakan baik secara proaktif maupun retrospektif. Manajemen risiko mutu harus memastikan bahwa evaluasi risiko didasarkan pada pengetahuan ilmiah, pengalaman terhadap proses yang dievaluasi, dan berkaitan erat dengan perlindungan pasien. Usaha perbaikan, formalitas, dan dokumentasi pengkajian risiko mutu harus setara dengan tingkat risiko yang ditimbulkan.